فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pembahasan kemarin kita mengambil kondisi yang pertama dari kondisi-kondisi an, dilihat dari sisi apa-apa yang ada sebelumnya. Ada 3 kondisi, baru kita ambil satu. Yang pertama apa? Didahului oleh sesuatu yang menunjukkan mana ilm. Maka an itu an apa? Mukhaffafa min as-saqilah. Contohnya alima an sayakunu minkum. Baik. Dan kalau kondisinya demikian, maka ada 2 perkara yang wajib padanya. Apa itu, Zakaria? Setelah tersebut jadi mudhari kosong dari nasib dan hukumnya dulu apa yang pertama? Wajib rafa. Kapan itu? Ketika mudhari'nya fi'il mudhari' mu'rab kosong dari nasib dan apabila berupa fi'il mudhari' yang mu'rab dan kosong dari nasib wal jazim. Kemudian yang kedua wajib apa? Maksudnya dipisahkan antara an sama ini itu ada huruf harus dipisahkan antara an beserta fi'ilnya dengan salah satu dari 4 huruf. Huruf apa saja, Muhammad? Huruf tanfis, yaitu sin wa sawfa. Terus huruf nafi, yaitu la, lan, lam, dan lau. Baik, keluar darinya berarti apa? La, lan, kemudian lam, kemudian huruf yang ketiga apa? Ka, kemudian lau. Baik. Jadi tidak semua huruf nafi masuk kategori yang bisa dimasukkan antara an mukhaffafah min as-sakinah dengan fi'ilnya. Karena ma dan lamma tidak pernah didengar dari orang Arab mereka menggunakannya dalam permasalahan ini. Baik. Kita masuk pada kondisi yang kedua. Kemudian dia yang pertama ya kan apa pemisahnya kan dengan lan dan lam. Tapi yang ini yang takharajana ini Apanya? Yang catatnya di nomor 6 itu alim itu an-lan yakum. Apanya? Ingkana mudhari'an mu'raban wa khala min nasib. Ingkana mudhari'an mu'raban wa khala min nasib wa jazim. Iya. Karena apa? Kalau ada itu kan lan nasib, berarti dia hukumnya dimansubkan. Baik. Makanya hukum yang pertama itu wajib rafa kecuali kalau ada amil nasib wal jazim, juga kecuali kalau fi'ilnya selain fi'il mudhari' yang mu'rab.
Makanya keluar dari kondisi yang pertama ini apabila fi'ilnya mati atau mudhari' tapi kemasukan nun taukid atau nun inath, atau mudhari' tapi kemasukan lan atau lam. Paham? Baik. Jadi, kewajiban yang pertama, perkara yang pertama punya syarat. Tapi yang kedua tidak ada syarat. Untuk yang kedua, ikhwanifillah, tidak ada syarat. Pokoknya kalau itu an mukhaffafah min ats-tsaqilah, tayyib, dia itu antara an dan fiilnya wajib untuk diberi fasal. Fasalnya salah satu dari 4 huruf. Makanya Anda perhatikan semuanya ada fasalnya. Wa na'lama angqad sadaktana dengan qad, wa na'lama angqad yaqumanna, alimtu allan yaquma atau an lam yaqum. Alima an sayakunu minkum, afala yarawna an la yarji'u ilaihim qawla. Baik, di sini an mukhaffafah min ats-tsaqilah. Berarti dia ini syaratnya enggak mutalazim. Apanya? Enggak mutalazim. Maksudnya bahwasanya yang enggak selalu yang dipisah itu dia rofa. Enggak. Baik, karena apa yang dua perkara ini wajib. Baik, ketika didahului dengan sesuatu yang memiliki makna ilm, berarti an mukhaffafah min ats-tsaqilah. Sehingga wajib padanya dua perkara. Wajibnya rafa, tapi ada syarat. Yang kedua wajib fasal. Jadi untuk fasal ini baik dia rafa ataupun tidak, tetap wajib fasal. Tapi semua yang dirafa'kan mesti wajib fasal, tapi tidak semua yang ada fasalnya mesti rafa'. Mahfum ini sampai di sini. Makanya kalau contoh-contoh baik dalam ayat ikhwanifillah diperhatikan, ketika didahului sesuatu yang memiliki makna ilm, keadaannya demikian. Oleh karena itu para ulama menegaskan bahwasanya makna yai'as pada ayat afalam yai'asil ladzina amanu ini bermakna apa? Ya'lam. Tayyib, afalam ya'lam alladzina amanu allau yasha'allah lahadan nasa jami'a. Kenapa? Karena di sini ada an, kemudian yasha fi'il mudhari' dan yang marfu'. Kemudian antara an dan fi'il mudhari' diberi pembisan berupa law. Ini masuk hukum an mukhaffafah min ats-tsaqilah. Sehingga yai'as bermakna apa? Bermakna ilm. Dan kemarin juga dikuatkan makna ilm dengan qiraah siapa? Qiraah Ibn Abbas. Dengan apa? Yatabayyan. Baik, kita masuk pada kondisi yang kedua. Ats-tsaniyatu an yataqaddama 'alaiha dhannun. Dibedakan dengan yang pertama, kemarin ilm, sekarang dhann. Qala Abu Hayyan fil Bahril Muhit wa ankara al-farra an yakuna tayyibatan. An yataqaddama 'alaiha dhannun qala ay wa lam yakun hunaka fasilun ghairu la. Fa in kana hunaka fasilun ghairu la nahwu Naam. Tayyib apa? Khiltu. Naam, khiltu an satakunu atau khiltu an qad taqumu. Yani aku menyangka. Tayyib. Lam yajuzin nasbu lil fasli wa ta'ayyana al mukhaffafah.
Nah, maka kalau kondisinya ikhwanifillah di sini tidak ada fasil, nah, tayyib, selain la. Nah, syaratnya untuk apa ya taqaddam alaiha dhan, dan tidak ada fasil selain la. Nah, kalau ada fasil selain la, contohnya khiltu an satakun atau khiltu an qad taqumu, maka tidak boleh dinasabkan. Tayyib, dikarenakan ada fasal, sehingga mesti sini mukhaffafah, annya mukhaffafah minats tsaqilah. Asan kita baca dulu asalnya dalam perkataan Ibnu Hisham. Atsaniyatu an yataqaddama 'alaiha dhannun fayajuzu an takuna mukhaffafatan minats tsaqilah fayakuna hukmuha ma dzakarna wa yajuzu an takuna nasibatan wa huwal arjahu fil qiyas. Ini kenapa kok ada ta'liq yang ketiga ini? Nah, tayyib mesti mukhaffafah tadi. Tayyib apabila apa? Yang mesti mukhaffafah min ats-tsaqilah kalau di sana ada fasil selain la. Beliau katakan apabila didahului dengan dhon, maka boleh dua kemungkinan. Yang pertama dia mukhaffafah min ats-tsaqilah. Nah, kenapa kok diberi kemungkinan ini? Ijra'an lidh-dhanni majra al-ilm. Karena apa? Diberlakukan dhon pada apa? Pada masalah ilmu, yaitu dianggap dhon itu masuk kategori ilmu. Dalam artian kita sikapi dhon sebagaimana kita sikapi ilmu pada kondisi yang pertama. Bi an yuhmala 'ala dhannil ghalib al-qarib min al-ilm walau bi tariqil iddia'. Nah, dari sisi mana dijalankan dhon sebagaimana dijalankannya ilmu? Nah, dengan dibawanya dhon al-ghalib, yaitu dhon yang mendominasi, yang dekat dengan ilmu. Walaupun apa? Metodenya dengan hanya sekadar pengakuan saja. Ada tuduhan, pengakuan. Intinya dhon di sini disikapi sebagaimana disikapi ilmu, dari sisi hukum saja. Hukum nahwu. Taib. Maka boleh an itu apa? Mukhaffafah min ats-tsaqilah. Sehingga hukumnya sebagaimana telah kami sebutkan di depan. Yaitu apa? Hukumnya rafa kalau fi'ilnya mudhari' mu'rab yang tidak ada amil nasib dan jazim. Tayyib, kemudian ada fasil. Tayyib ada fasil. Dan untuk yakin itu mukhaffafah min ats-tsaqilah apabila fasilnya selain la. Wa yajuzu an takuna nasibatan, dan boleh an ini nasibah, menasabkan. Wa huwal arjah, dan inilah pendapat yang rajih, yang lebih kuat fil qiyas, dari sisi qiyas. Wal aktsaru fi kalamihim, dan ini yang lebih banyak di kalam orang Arab. Walihada ajma'u 'ala an-nasbi fi alif lam mim hasiban nasu ayyutraku. Makanya mereka berijma' atas nasabnya fi'il pada ayat ini. Hasiban nasu ayyutraku, syahidnya ayyutraku didahului dengan hasibah yang bermakna dzan. Waqtalafu fi wa hasibu alla takunu fitnah. Kenapa kira-kira pada khilaf? Bisa alla takuna, bisa alla takunu, karena di sini an, kemudian ada fasal berupa la. Fa quri'a bil wajhain, maka dibaca dengan dua wajah, yaitu terkadang dibaca ada qiraah alla takuna fitnah,
ada qiraah alla takunu. Ini kondisi yang kedua. Sekarang kita kembali ke ta'liq. Dikatakan bahwasanya an ini menasabkan, yaitu yang didahului dengan don, dan ini yang rajih. Qala Syekhuna Abu Bilal hafizahullah ta'ala, wa qayyada ba'duhum tarjihan nasba 'inda 'adamil fasl bila, amma 'inda al-fasl biha fayatarajjahu ar-raf'. Sebagian ulama nahwu merajihkan nasab tatkala tidak ada fasal dengan la. Adapun ketika ada fasal dengan la, maka yang rajih adalah rafa'. Taib. Li'anna al-fasla bainal mukhaffafa wa madkhuniha aktsar min al-fasli bainan nasibati lil mudhari'i wa madkhuniha. Dikarenakan memisahkan antara mukhaffafah dan madkhulnya. Madkhul ini berarti apa maksudnya? Fi'ilnya yang kemasukan an mukhaffafah tersebut. Nah, adanya fasal ini lebih banyak, akhwanillah. Minal fasli bainan nasibati lil mudhari' wa madkhuliha, daripada fasal antara amil yang menasabkan fi'il mudhari' dan madkhulnya. Jadi maksudnya apa? Pada an mukhaffafah min ats-tsaqilah dan an yang menasabkan, kalau diperhatikan penggunaan orang Arab, ikhwanillah, ketika ada fasal antara an ini, dua jenis an ini dengan madkhulnya, ternyata lebih banyak penggunaan an mukhaffafah yang dipisah dengan madkhulnya daripada an yang menasabkan dengan madkhulnya. Paham? Wa ma sabban ila istiwa'il wajhaini 'inda al-fasli bila. Dan sabban condong bahwasanya sama saja, tidak bisa dirajihkan, tidak bisa dikuatkan mana ketika fasalnya adalah la. Wa yu'ayyiduhu ikhtilaful qurra'i 'inda al-fasli fi qoulihi ta'ala wa hasibu alla takuna fitnah. Dan menguatkan pendapat as-sabban, perselisihan para qurra tatkala ada fasal dengan la pada ayat wa hasibu alla takuna fitnah. Walau kana rajihan lattafaqu alaihi kama attafaqu 'ala an-nasbi lirujhanihi fi qoulihi ta'ala ahasiban nasu an yutraku. Seandainya itu yang rajih, yaitu yang rajih yang mana? Seandainya yang rajih adalah apa? Adalah, sekarang kita berbicara tentang fasal dengan la. Kalau fasal dengan la, ada yang merajihkan apa? Kalau fasalnya dengan la berarti yang rajih rafa', ya kan? Dirajihkan nasab kalau fasalnya selain apa? Selain la. Tadi di awal kalau fasalnya selain la wajib mukhaffafah, jangan muter-muter. Jangan campur-campur. Ya. Tadi di awal, makanya yang ketiga tadi. Walam yakun hunaka fasilun ghairula. Tayyib. Kalau ada fasil selain la, maka mesti dia adalah apa? Adalah mukhaffafah min ats-tsaqilah. Nah, tayyib. Ya, kalau tidak ada fasil walaupun didahului dengan dhon, maka yang rajih apa? Nasab. Ya. Sekarang kalau ada fasil kok dengan la. Ini yang khilaf. Nah, ada yang merajihkan kalau fasilnya dengan la itu yang rajih adalah rafa'.
Tapi Somban mengatakan kalau fasilnya adalah la, kita tidak bisa merojihkan, ini tengah-tengah, silahkan milih. Buktinya apa? Buktinya dalam ayat wahasibu alla takuna fitnah, ini khilaf. Nah, mana yang kuat? Ada qiraah alla takuna, ada alla takunu. Seandainya yang rajih adalah apa? Adalah dirofakkan, tentunya akan sepakat. Nah, tayyib. Sekarang mereka walau kana rajihan lattafaqu alaihi kama tafaqu 'ala an-nasbi lirujhani. Kalau seandainya yang rajih itu adalah merofakkan, tentunya mereka akan sepakat untuk membaca secara marfu' sebagaimana mereka telah sepakat pada ayat ahasiban nasu ayatraku ketika dibaca nasab. Ini maksudnya. Baik. Nah, kemudian perhatikan di sini hadza in kana al-fasilu la. Ya, khilaf ini apabila fasilnya apa? La nafiyah. Amma ghairuha, na'am, mimma yufsalu bihi kaqad walau wa harfut tanfis fa innahu ma'ahu yajibur rafa'. Maka sungguhnya bersamaan dengan huruf-huruf itu wajib apa? Wajib apa? Rafa'. Wa yata'ayyana kaunu an mukhaffafah kama taqaddama bayanuh. Maka harus atau pasti di sini bahwasanya an itu mukhaffafah sebagaimana telah lewat penjelasannya. Jadi kondisi an yang didahului dengan dhon, kalau kita perhatikan ada tiga perincian di sini. Taib an yang didahului dengan dhon. Yang pertama apabila tidak ada pemisah antara an dan fi'il mudhari', maka jelas di sini apa? Menasabkan masdariyah. Kemudian kalau ada fasil selain la, berarti apa? Qad, lau dan sin saufa, harfu tanfis. Maka di sini wajib dia adalah apa? Mukhaffafah minaz tsaqilah. Baik. Kemudian yang ketiga, apabila pemisahnya adalah la, maka kita katakan di sini boleh dua-duanya, ya kan? Boleh dua-duanya dan kekuatannya sama. Kita tidak bisa merejihkan dengan alasan sebagaimana yang dikatakan oleh Sobban. Sebab para qurra juga berselisih tentang ayat wahasibu alla takuna fitnah, mana yang lebih kuat, mana yang lebih rajih. Karena kedua-duanya qiraah, sehingga kedua-duanya dipakai menunjukkan kedua-duanya boleh. Paham sampai di sini? Taib. Kemudian alhamdulillah, sisi pentarjihan. Nah, taib. Tatkala an didahului dengan dhon dan tidak ada fasil, berarti yang rajih apa di sini? Nasab. Nah, yang rajih dinasabkan. Taib. Karena apa? Di sini lebih kuat secara qiyas dengan alasan di annahul aslu wal aktsaru bi kalamihim, dikarenakan itulah yang asal dan ini merupakan apa? Kebanyakan yang didapati pada kalam orang Arab. Kemudian wali adam ihtiyajihi ila taqdiri fasil, dikarenakan tidak butuhnya kepada takdir fasil, yaitu mentakdirkan pemisah antara an dan fiilnya. Dan asalnya ikhwanifillah ya adamut takdir, asalnya ya tidak ada sesuatu yang ditakdirkan, ini asalnya. Jadi selama tidak mengharuskan untuk didatangkan takdir, maka itu yang lebih kuat. Baik. Walihada ajma'u 'ala nasbi. Oleh karena itulah, yaitu oleh karena tarjih ini, mereka menguatkan untuk nasab apabila tidak ada pemisah. Nah, mereka berijma' nasabnya pada ayat hasiban nasu ayatraku.
Qala Ubadah fi hasyatihi ala syudzur al-ijma' innama yadullu ala jawazin nasbi la ala arjahiyatihi li'anna marja' al-qira'ati ar-riwayati la rawi li'anna marja' al-qira'ati ar-riwayatu la rawi la ra'i la ra'i li'anna al-qira'ata sunnatun muttaba'ah wa innama yadullu al-ijma'u ala arjahiyati idza kana marja'ul qira'ati ar-ra'y. Tapi dari Ubadah bagus bahwasanya ijma' para qurra ini ikhwanifillah tentang nasabnya hasiban nasu ayyutraku. Nah, taib hanyalah menunjukkan tentang bolehnya nasab, tidak menunjukkan tentang arjahiyah, yaitu bahwasanya itu yang rajih. Kenapa? Dikarenakan yang merupakan rujukan dalam masalah qiraah adalah periwayatan, bukan ra'i, bukan pemikiran. Sebab qiraah itu adalah sunnatun muttaba'ah, adalah sunnah yang muttaba'ah, yaitu diikutkan, kita mengikuti dalam qiraah saja. Apa yang dibaca oleh Rasul kita tiru. Cara membacanya pun kita tiru. Nah, hanyalah ijma' itu bisa menunjukkan arjahiyah apabila yang dijadikan marja' qiraah adalah ra'i. Dan ini tentunya keliru. Karena marja' qiraah adalah riwayat. Ini sekedar tanbih dari Ubadah. Tapi wajh tarjih yang lain telah kita ketahui bahwasanya apa? Kenapa kita rajihkan nasab dengan alasan tadi yang disebutkan oleh Syekh. Karena ini asal dan yang paling banyak dalam orang Arab. Yang kedua, dikarenakan tidak butuh kepada takdir fasal. Takdir adanya fasil. Adapun istidlal dengan ayat, maka ini telah dikritisi oleh Ubadah bahwasanya kita tidak bisa berdalil dengan ijma'nya para qurra terhadap bacaan ayyutraku. Kenapa? Dikarenakan ijma'nya mereka itu hanya menunjukkan bolehnya menasabkan. Ya, bolehnya nasab. Alasannya apa? Dikarenakan yang menjadi marja' dalam qiraah adalah riwayat. Kalau seandainya hal ini menunjukkan rajihnya nasab, maka berarti apa? Harusnya marja' qiraah adalah ra'i. Sampai di sini paham? Kemudian ayat yang dibawakan di sini alif lam mim hasiban nasu ayyutraku. Nah, di i'rab Muhammad. Muqatta'ah. Hasiba al-hamzah atau istifham. Hasiba fi'il madhi mabni 'ala fathi. An-nasu fa'il marfu' wa alamat rafihi dhammatun dhahirah. An mumasdari wa nasbin wa istiqbali. Yatraku fi'il mudhari mansubun bi an wa alamat nasbihi maf'ulun wal wawu dhamir muttasilun mabniun 'ala sukun fi mahall raf'in ay fa'il wa masdar muawwal min an kama taqala alayhi fi mahall nasbin serta maf'ulain hasibah. Nah, yang diperhatikan ini masdar muawwal dari an wa ma dakhalan alaih, yaitu ayyutraku. Nah, di sini sadda masadda maf'ulai hasibah, karena hasibah butuh dua maf'ul. Dan di sini disebutkan hasiban nasu ayyutraku. Berarti an dan takwilnya ini menduduki apa? Atau menutup kebutuhan dua maf'ul hasibah. Waqtalafu fi wa hasibu alla takuna fitnah. Bisa dibaca alla takunu fitnah. Ahmad. Hasibu wa al-fa'il
hasibu fi al-madi min al-dam dan halah min al-waw mumilun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'il alif al-alif min fariqah an harfu masdarin wa nasbin wa istiqbalin wa hadha ala qira'ati nasbin takuna nah alla takuna sekarang. Terus kalau qiraah, ambil dulu satu qiraah dulu. Alla takuna berarti takuna fi'lun mudhari mabniun ala fi'lun mudhari nah. Jadi ada dua qiraah berarti. Taib. Yang perlu diperhatikan mulai dari apa? An, ya. Karena di sini berbeda lagi. Alla takuna berarti kalau alla takuna berarti kita katakan an harfu masdarin wa nasbin wa istiqbalin. Taib. Tapi kalau na'am alla takunu kita katakan an apa? An mukhaffafah minats tsaqilah. Sehingga fi'il mudhari setelahnya marfu. Sedangkan la harfu nafyin. Tayyib. Kemudian takuna kalau mansub fi'ilun mudhari'un na'am tam. Mansubun bi an wa alamatun nasbil fathah dhahirah. Fitnah fa'ilnya. Kemudian masdar muawwal dari an wa ma dakhalat alaihi fi mahalli nasbin sadda masadda maf'ulai hasibu. Tayyib. Kemudian faedah tambahan jumlah wa hasibu alla takuna fitnah na ma'tufah ala jumlah yaqtulun min qawlihi wa fariqan yaqtulun wa hasibu. Ini di awal ayat. Faquri abil wajhain, ya, dibaca dengan dua wajah. Nam qara'a Abu Amr wa Hamzah wal Kisai bir rafa' wal Baqun bin nasb. Nah, dan yang kita baca dalam qiraah apa sabah? Wa hasibu alla takuna fitnah dengan nasab. Dan sebagai faedah Abu Amr, Hamzah dan Kisai membaca dengan apa rafa'. Qala ats-tsalitsatu alla yasbiqaha ilmun wala dhann fayata'ayyanu an takuna nasibah. Ini paling mudah. Kalau tidak didahului dengan ilm, tidak pula dhann, maka mesti dia adalah nasibah. Ka qaulihi ta'ala walladzi atma'u ay yaghfira li khati'ati. Tayyib. Alhamdulillah. والذي والواو حرف عطف الذي اسم موصول معطوف على ما قبله من قوله الذي خلقني فهو يهدين والموصول معطوف عليه يجوز أن يعرب بدلا من ربي في قوله فإنهم عدو لي إلا رب العالمين أو عطف بيان أو خبر مبتدأ محذوف وتقدير هو الذي خلقني. Baik. Jadi syahidnya jelas ya walladzi adma'u ay yaghfirali. Adma'u bukan fi'il yang menunjukkan ilm maupun dhann. Baik. Kemudian an masuk pada fi'il mudhari' maka yakin dia itu nasibah. Baik. Dan tentang i'rab alladzi khalifillah. Ini faedah tentang i'rab alladzi diingat-ingat ketika dia ataf. Jadi di sini wawu harfu atfin.
Kemudian mausul al-ma'tuf boleh di-i'rab sebagai badal dari apa? Rabba fa innahum aduwwun li illa rabbal alamin. Kemudian setelahnya tayyib terus alladzi khalaqani fa huwa yahdin walladzi huwa yut'imuni wa yasqin wa idza maridtu fa huwa yashfin. Kemudian apa? Sampai pada ayat ini walladzi atma'u ay yaghfira li khati'ati. Berarti di situ ma'tuf sebagai apa? Badal atau atfu bayan atau khabar li mubtada mahdhuf. Ya, sebagai khabar mubtada mahdhuf. Takdirnya huwa. Takdirnya huwa, dan ini yang paling mudahnya. Kalau kita meng'irab terpisah, seandainya tidak mengetahui yang depannya, maka ini yang paling mudah, yaitu wa huwa atau huwa alladzi atma'u ay yaghfira li. Tayyib. Adapun takdir huwa alladzi khalaqani ini karena diambil dari yang paling awalnya. Karena ini kan sebagai apa? Maktuf saja, maktuf kepada yang depan. Ya, jadi ada 3 kemungkinan, badal atau atfu bayan atau khabar mubtada mahdhuf. Takdirnya huwa. Adapun yang lainnya mudah. Qala wa amma i'maluha mudmaratan fa'ala darbayn li anna idmaraha imma jaizun aw wajibun. Ini insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Tayyib. Jadi 3 kondisi untuk tayyib dilihat dari apa yang ada sebelumnya, ada 3. Tiga. Dan kami bihadza subhanallah.